Film ini dimulai dengan Jim Terrier bersama teman-temannya di sebuah pub di kota Kongo, di mana mereka mengobrol dan menyesap koktail. Tiba-tiba, TV menayangkan berita tentang perusahaan pertambangan yang mengakhiri kontrak mereka dengan Republik Demokratik Kongo karena meningkatnya korupsi. Jim dan kekasihnya bernama Annie terbangun di sebuah kediaman di mana Annie harus pergi bekerja. Jim memaksa Annie untuk tinggal sebentar, namun Annie harus pergi karena dia memiliki banyak pekerjaan di kantor. Jim terlihat berpatroli dengan timnya dalam adegan berikutnya, di mana di sana ia melihat dua mobil melintasi lapangan. Dua mobil ini adalah Felix dan tim dari Choke. Jim menyadari ada yang tidak beres saat ia melihat mereka melalui teropong. Jim kemudian memberikan perintah kepada pasukannya untuk memulai operasi. On my mark, switch to all 3-4. Roger, switching now. Felix and Cox jumping. I got a feeling we're going operation. Felix mengunjungi rumah sakit untuk menemui Annie yang sedang memeriksa pasiennya. Dia kemudian bertanya kepada Annie apakah dia bisa mengantarnya ke rumah, tetapi Annie mengatakan tidak karena Jim akan mengantarnya. Felix tampaknya memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap Annie. Selanjutnya kita melihat Jim dan kelompoknya merencanakan eksekusi pendeta di dalam mobil. Sementara itu, salah satu anggota kru bertanya tentang strategi ekstraksi dan kepala mereka memberitahu mereka bahwa Felix telah mengatur semuanya dan bahwa kita akan menggunakan pesawat untuk ekstraksi. Jim kemudian terlihat sedang mengatur senapan snipernya di jendela sebuah hotel bintang 5. Terlihat sedikit gugup, ia meminta Felix untuk mengawasi Annie jika misi tidak berjalan sesuai rencana saat ia berbicara dengan stafnya. Felix kemudian meyakinkannya bahwa dia akan menjaga Annie sepenuhnya. Menteri tersebut berada di antara konvoi kendaraan yang mendekat dari arah depan ketika Jim yang bersenjatakan senapannya terlihat berdiri di jendela. Ketika anggota timnya memastikan bahwa sang menteri duduk di sisi kiri mobil, Jim mengisi senapannya dan menembak, menewaskan sang menteri. Kini, kerusuhan di negara itu kembali pecah menurut berita yang disiarkan di berbagai saluran televisi. The latest reports from the Democratic Republic of Congo, where the unclaimed assassination of the Minister of Mining has triggered violent confrontations in the capital city of Kinshasa. 8 tahun kemudian, Jim terlihat sedang berselancar di pantai. Dia sedang berbincang dengan kelompoknya tentang kemajuan dan perubahan yang terjadi di lapangan. Dia telah bekerja di sini selama hampir 1 tahun. Adegan berikutnya menunjukkan Jim berkeliling daerah tersebut dengan tim dan asistennya bernama Eugene untuk melihat apa yang telah dikembangkan di dekatnya. Mereka menepikan mobilnya untuk melihat situasi di sebuah desa terdekat. Jim mengalami kesulitan memperbaiki mesin yang rusak saat sedang digunakan. Beberapa mobil memasuki desa dengan penjahat yang membawa senjata dan para penjahat itu ada di sana untuk mencari Jim. Kru Jim kemudian diserang oleh penjahat segera setelah mereka melihatnya. Eugene, stop. Sebagai pembunuh profesional, Jim membunuh semua penjahat dengan bantuan asistennya yaitu Eugene. Eugene, you okay? You sure? You hear me? You did the right thing. I got a lot of respect for you, young man. You saved my life. I'll never forget that.
Jim kemudian memberikan instruksi kepada Eugene untuk memasuki kompleks, mengamankan semua pekerjaan di sana, dan menyegalnya hingga dia menerima instruksi lebih lanjut. Jim kemudian pergi dengan mobilnya. Jim terlihat sedikit tidak sadarkan diri saat mengemudikan mobilnya. Ketika Jim kembali ke rumah dalam adegan berikutnya, dia sedikit cemas dan mengalami kilas balik dari kejadian sebelumnya di mana dia membunuh si menteri. Selanjutnya, kita melihat Jim duduk di dalam pesawat, merenungkan kejadian tersebut dan menulis beberapa petunjuk di selembar kertas. Setelah itu, ia langsung terbang menuju London, di mana ia terlihat menyeberangi sebuah jembatan. Jim diperlihatkan berada di sebuah apartemen, di mana dia membuka sebuah bungkusan hitam yang dia ambil dari berangkas untuk memeriksa beberapa dokumen pribadi. Dia kemudian menemui temannya bernama Tari dan memberitahunya bahwa dia pindah ke London setelah meninggalkan Kongo dan bertanya kepada Tari tentang siapa lagi yang mengetahui tentang proyek Kalpari. Jim memberitahunya bahwa ada 3 orang yang datang secara khusus untuk membunuhnya di Kongo. Tari kemudian mengungkapkan bahwa hanya para klienlah yang mengetahui hal ini, termasuk Anda, Bryson, dan saya. Kita semua adalah saudara. Selain itu, hanya Felix yang mengetahui hal ini. Dia juga memiliki komunikasi langsung dengan klien. Tari menambahkan bahwa karena Felix berada di Barcelona saat terakhir kali ia berbicara dengannya, mereka harus bertemu untuk mencari tahu siapa yang menyebabkan ketegangan ini jika memang demikian. Jim juga memperingatkan Tari untuk bertindak dengan hati-hati karena mereka mungkin akan menyerangnya juga. Jim kemudian meninggalkan gedung dan pengawasan mulai dilakukan terhadapnya. Dia kemudian memasuki sebuah klub di mana dia bertemu dengan Stan, yaitu salah satu anggota timnya, sementara beberapa orang mengawasinya. Jim diberitahu oleh Stan bahwa menurutnya ini hanyalah kesalahpahaman. Di sini Jim yakin bahwa ada orang yang ingin menangkapnya dan dia ingin mencari tahu siapa mereka. Setelah beberapa pelanggan yang mabuk bertingkah laku buruk terhadapnya, Jim memukul salah satu dari mereka dengan keras, di mana mereka berdua melarikan diri dari bar. Jim? Dia pingsan saat keluar dari bar dan Stan kemudian menolongnya. Jim muncul di rumah sakit dalam adegan berikutnya untuk memindai pikirannya. Dokter kemudian memberitahu dia bahwa dia menderita penyakit Alzheimer, yaitu otaknya tidak berfungsi dengan baik dan dia tidak lagi mampu menangani stres dalam bentuk apapun. Jim memberitahu temannya bahwa dia harus pergi ke Barcelona dan mencari rumah aman di sana. Pada awalnya Stan menolak, namun Jim akhirnya membujuknya dan Stan setuju untuk membantunya. Stan meminta Jim untuk bertemu dengan beberapa orang yang akan membantunya dalam misinya ketika dia pergi ke Barcelona. Jim menemukan semua yang ia butuhkan, termasuk pistol dan dokumen, ketika ia menginap di sebuah hotel di Barcelona. Jim mulai mengawasi Felix dan ketika dia menyadari bahwa Annie bersamanya, dia mulai mengejarnya. Selanjutnya, Jim menghadiri sebuah konferensi pers di mana Felix menjadi pembicara. Dia menyela Felix di tengah-tengah kalimat, menyebabkan Felix menjadi tidak nyaman. Setelah itu, Felix bertanya kepadanya mengapa dia ada di sana saat mereka bertemu di kabin pribadinya. Jim memberitahu Felix bahwa dia telah menjadi target percobaan pembunuhan di Kongo yang sangat mengejutkan Felix, di mana Felix mengancam Jim dengan mengatakan, jika Anda berpikir Anda akan membuat Annie, maka Anda berada dalam kesalahpahaman yang besar. She is a remarkable woman, Jim. Remarkable. But when you told me to look after her, you didn't actually expect her to wait for a man who walked away. She's my wife. She will remain so. Join Annie and I for dinner tonight. Morgul Restaurant, 10 p.m. I'm sure she'd love to see you. Selanjutnya, kita melihat Jim berjalan di sebuah restoran.
Dia bergabung dengan Felix dan Annie untuk makan malam. Ketika Annie melihat Jim saat makan malam bersama Felix, dia menjadi sedikit emosional dan gelisah. Felix bertindak tidak pantas terhadapnya dan Jim selama percakapan mereka, dan Jim mendorong Felix. Setelah Annie pergi, Jim kemudian mengikutinya. Jim mencoba untuk membuat Annie mengerti setelah meminta maaf, tetapi pada saat itu Annie sangat marah dan pergi. Selanjutnya, kita melihat Jim sedang mandi di apartemennya ketika dia mendengar seseorang mengetuk pintu gerbang. Dia mengambil pistolnya dan menyelidikinya dan menemukan bahwa itu adalah Annie. Dia bertanya kepada Jim mengapa dia datang ke sini dan Jim menjelaskan seluruh situasinya. Ia menyuruhnya untuk bertemu untuk makan siang besok karena Felix memiliki beberapa informasi. Jim kemudian datang ke rumahnya dan bertemu dengan Felix dan menyadari bahwa Annie tidak ada di sana. Felix memberitahunya bahwa Annie sedang berkuda. Felix memberikan sebuah dokumen kepada Jim dan memberitahunya bahwa 2 dari 3 penembak telah tewas dan hanya Anda yang tersisa. Jim kemudian memberitahunya bahwa seluruh tim akan datang ke sana setelah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Selanjutnya, Felix pergi ke kamar kecil dan Jim memeriksa ponselnya dan menemukan bahwa dia memberikan informasi kepada seseorang tentang Jim. Kemudian, Jim memukul Felix dan memperingatkan Annie bahwa nyawa mereka semua dalam bahaya. Jim turun tangan untuk menyelamatkan Felix saat orang-orang bersenjata melepaskan tembakan dari luar. Namun, Felix mengangkat tangannya dan pada saat itu pria bersenjata tersebut menembak sehingga membunuh Felix. Felix, stop! Jim kemudian memberitahu Annie bahwa Felix sudah mati dan mereka harus meninggalkan daerah tersebut. Setelah itu, Jim dan Annie bersembunyi di ruang bawah tanah, di mana Jim menggunakan pisau untuk membunuh seorang penembak yang datang untuk memeriksa mereka. Jim juga melepaskan pistol dan semua amunisinya dan mengenakan rompi anti peluru. Setelah itu, Jim dan Annie bersembunyi di kamar mandi, di mana mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan penembak. Jim yang seorang pembunuh bayaran yang terampil dengan tegas mengalahkan semua orang, merebut mobil dan pergi bersama Annie. Quite a marksman back in the day. Seems you haven't lost your touch. Who sent you? Who do you work for? They're trapped in the bathroom. Copy that. Kemudian mereka pergi ke sebuah tempat untuk mengganti mobil dan Annie mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pergi sampai Jim menceritakan semuanya, siapa orang-orang ini dan apa yang sedang terjadi. Jim kemudian menjelaskan kepadanya tentang situasi di Kongo. Jim meminta maaf kepada Annie dan mereka pergi dari sana. Ketika Jim sampai di apartemennya, dia mengatakan kepada Annie untuk tetap mengemudikan mobilnya dan pergi setelah 15 menit jika dia tidak kembali. Jim kemudian menggunakan pintu belakang untuk memasuki apartemennya. Dia menyadari bahwa sebuah bom telah diletakkan di sana dan beberapa orang mengawasi apartemennya dari apartemen di sebelahnya, jadi dia menolak bom tersebut dan pergi. Setelah memasang bom yang sama di pintu gerbang, Jim memasuki apartemennya melalui pintu utama sekali lagi dan melihat keluar jendela untuk melihat apakah ada orang yang mendekat. Bom meledak segera setelah penembak membuka gerbang utama dan Jim dan Annie kemudian pergi.
Dia kemudian mengatakan bahwa seorang teman akan membantu mereka. Jim dan Annie kemudian mengunjungi dan menghabiskan waktu di rumah teman mereka, di mana mereka juga makan malam. Kemudian setelah Annie tertidur, Jim bersiap-siap untuk pergi dan menyuruh temannya untuk membawa Annie ke polisi jika dia tidak mendengar kabar darinya. Adegan berikutnya terjadi di Gibraltar, di mana Jim muncul. Teman Jim kemudian berspekulasi bahwa Terry mungkin terlibat dalam semua ini karena semua orang yang terlibat dalam misi ini sudah mati. Jim kemudian mulai berbicara dengan seseorang yang tidak dikenal sambil duduk di luar kantor Interpol. Setelah beberapa waktu, orang tak dikenal tersebut memberikan sebuah kartu yang kemudian ia periksa dan ternyata kartu tersebut adalah kartu Interpol. Tak lama setelah itu, Terry dan timnya muncul dan Jim melihatnya. Jim menelepon Terry dan meninggalkan pesan untuk bertemu di taman hiburan. Kemudian Terry muncul dan mereka bertemu di sana. Jim menarik Terry ke samping untuk berbicara karena dia curiga Terry akan menyuntiknya. Saat itulah dia menarik Terry dan membawanya ke samping. Ketika Jim bertanya kepada Terry mengapa dia melakukannya, dia menjawab bahwa mereka tidak ingin mengambil resiko. Mereka harus membunuh semua orang karena alasan ini. Kesehatan Jim kemudian memburuk selama waktu ini dan dia mulai merasa pusing. Jim kemudian menunjukkan sebuah dokumen kepada Terry dan menyatakan bahwa dia memiliki semua bukti. Setelah Terry menyatakan bahwa dokumen itu tidak lagi berguna, Jim tiba-tiba menembaknya. You don't look well, Jim. Ketika Jim akan membunuhnya, Terry meminta maaf kepadanya, mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Jim kemudian ditembak oleh orang-orang bersenjata dan Terry melarikan diri. Orang-orang bersenjata itu berusaha dengan gagah berani untuk membunuh Jim, tetapi begitu dia pergi dan mengirim pesan kepada Stan untuk meminta bantuan, dia menghilang. Jim pergi dan menelepon Terry segera setelah dia menyadari apa yang sedang terjadi. Saat Terry menjawab dan berkata, "Saya menunggu teleponmu, bicaralah dengan temanmu yaitu Stan." Annie dan Stan berada dalam cengkeraman Terry. Ketika Jim mencoba untuk berbicara dengan Stan, dia menyuruhnya untuk membunuhnya sebagai permintaan maaf dan Terry menjadi jengkel dan kemudian menembak Stan. Jim merasa sangat tidak berdaya ketika Terry mengancam akan membunuh Annie. Jim mengatakan kepadanya bahwa mereka akan bertemu di tempat umum, tetapi Terry tidak mengerti mengapa. Jim kemudian mengirimkan sebuah file video kepada Terry yang berisi video misi di mana Terry memberikan instruksi kepada semua orang. Terry merasa takut setelah melihat video tersebut dan setuju untuk bertemu dengan Jim di tempat umum. Jim meneleponnya dan menyuruhnya untuk mengirim Annie keluar sendiri dan mengatakan bahwa dia akan datang kepadanya dengan buku catatan dan semua bukti. Terry mengikuti instruksi Jim dan tiba di stadion bersama seluruh timnya dan Annie. Jim mulai menghabisi setiap penembak itu satu persatu. Sementara itu, dia ditembak oleh penembak kedua, jadi dia segera mundur ke sebuah ruangan dan mendapatkan pertolongan pertama. Penembak ketiga kemudian memberitahu Terry bahwa mereka berdua sudah mati segera setelah dia menyadarinya, dan pada saat itu Terry pergi bersama Annie. Sementara itu, Annie menyingkirkan Terry dan meninggalkan area tersebut. Jim dan penembak ketiga terlibat dalam perkelahian yang agresif, di mana mereka berulang kali menikam satu sama lain sebelum akhirnya Jim membunuh penembak ketiga. Di sini, Jim terbaring dengan luka parah ketika dia memanggil Annie melalui tali.
Saat Terry mendekat dari belakang dan menghampiri Annie dengan hati-hati, dia mengancam akan membunuhnya. Setelah Jim menembak Tari, Annie kemudian memanjat. Setelah dia mendekati Jim, seekor banteng kemudian meledakkan Tari. Jim kemudian menelepon pria yang tadi kenal yang memberinya kartu tersebut, dan dia menyerahkan semua bukti dan membawa mereka berdua ke dalam tahanan. Saat itulah polisi Interpol tiba. Jim terlihat di rumah sakit berbicara dengan inspektur dan setuju untuk bekerja sama dengannya untuk mendapatkan semua informasi. Saluran TV kemudian menayangkan berita dalam adegan berikutnya yang mengumumkan bahwa semua orang yang terlibat dalam operasi tersebut telah ditahan. I'll explain everything we did. You're making the right decision, Jim. No doubt it's going to help you in court. But after what you've done, you're going to serve time. The chairman of an international security company and the CEO of one of the world's largest mining corporations have been arrested on suspicion of involvement in the assassination of Congo's Minister of Mining 8 years ago. The arrest triggered by new evidence from a key witness to the killing. Annie terlihat bekerja dengan orang-orang yang kurang mampu di sebuah desa sebagai bagian dari pekerjaan sosialnya. Dia menyadari bahwa Jim juga telah tiba setelah menjalani hukumannya, dan mereka berdua merasa lega untuk bertemu dan berpelukan. Tamat! Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dimudahkan dan dilancarkan dalam setiap urusan-urusannya, begitupun rezekinya. Amin. Dan jika kalian punya pertanyaan atau rekomendasi film apa selanjutnya untuk kita bahas, silahkan tinggalkan jejak berupa komentar. Oke, terima kasih. Saya Niko pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menonton. See you next time and bye-bye.